Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kembali ya, melanjutkan perkuliahan elektronik bisnis. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai strategi dari e-bisnis. Nah, sekarang saya akan sharing mengenai pengembangan strategi e-bisnis itu sendiri. Saya jelaskan dulu mengenai tadi untuk yang tugas analisis SWOT. Jadi tugas itu dilakukan per kelompok ya. Nah, tugas kelompoknya sama dengan kelompok yang sebelumnya, anggotanya. Usahakan jangan berubah. Terus, jadi kalian membandingkan, menganalisis dua marketplace, yang satu dari lokal, yang satu dari internasional, gitu ya. Coba kalian analisis SWOT untuk keduanya. Formatnya seperti layaknya paper, jadi kalian bisa googling sendiri formatnya atau sama dengan yang lain. Jadi kalian bisa googling untuk cara menganalisisnya ya. Yang jelas yang dianalisis adalah SWOT untuk kedua marketplace tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pengembangan strategi e-bisnis itu sendiri. Jadi sebelum saya masuk ke pengembangannya gitu ya, untuk masalah kalau kita berbicara e-bisnis gitu ya, e-bisnis ini tidak beda dengan bisnis. Saya tekankan lagi ya. Jadi e-bisnis ini tidak beda pada dengan e-bisnis itu sendiri gitu ya. Yang membedakan adalah cara kerjanya saja, di mana e-bisnis ini menggunakan perangkat elektronik dalam segala bidang pengerjaannya. Nah, e-bisnis strategi tadi kan kita berbicara strategi e-bisnisnya ya. Prakteknya itu dia menganalisis 4P di marketing mix gitu ya. Product, price, place, promotion, plus 3P-nya gitu ya. Physical evidence, termasuk performance-nya gitu ya, people-nya. Nah, terus force-nya serta analisis SWOT seperti yang tugas yang saya berikan. Nah, jadi di sini dianalisis dengan menggunakan beberapa tools untuk mencari kelemahan dan kekurangan dan menjadi penghalang kelancaran bisnis kita. Nah, analisis ini kalian lakukan secara digital, gitu ya, karena ini untuk e-bisnis. Jadi, secara garis besar mengelola bisnis itu dengan menggunakan elektronik harusnya memberikan keuntungan besar dan menekan kecurangan dalam proses e-procurement. Jadi, seperti saya bilang, pokoknya bisnis dan e-bisnis itu adalah sama ruang lingkupnya. Yang membedakan adalah e-bisnis dia menggunakan perangkat elektronik dan juga teknologi. Oke, selanjutnya kalian tentu ingat dong bahwa ini adalah model-model yang ada dalam e-bisnis ya. Ada C2C, ada. Jadi kalian bisa lihat di sini. Keterangan di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri kalian di layar itu dia to-nya. Ini ke siapa? Kalau yang atas lihat ada from-nya. Jadi to-nya nih, consumer of content atau service. Di sini from-nya supplier of content atau service. Jadi dari consumer ke supplier, di mana konsumernya ini atau consumer dengan ke consumer kan ya, consumer ke consumer atau citizen disebut C2C gitu ya. Contohnya nih eBay, ini peer to peer Skype. Terus dari consumernya bisnis, suppliernya consumer, jadi consumer to
bisnis, C2B gitu ya. Termasuk nanti ini C2G gitu ya, C2G. Nanti tekan ininya apa dulu nih? Oh, bisnis di sini. Ininya government gitu kan, government to business. Kayak gitu. Ini adalah model-model dan juga contohnya kayak ini Amazon juga ya. Jadi ownernya New Corps gitu, apa saja yang ada di dalamnya adalah ini. Selanjutnya framework dari strategi e-bisnis sendiri, kalau menurut Jelasi dan Enders gitu ya, memformulasikan bahwa ada beberapa pertanyaan untuk melihat framework dari strategi e-bisnis ini. Yang pertama, di mana area kompetisi perusahaan? Jadi kita ada berada di area kompetisi mana? Terus value apa yang ingin dibuat oleh perusahaan? Yang pertama, kita harus menyadarkan posisi kita ada di kompetisinya ada di mana. Yang kedua, value yang akan kita buat. Yang ketiga, bagaimana seharusnya perusahaan mengelola perusahaan untuk menyampaikan value yang diinginkan. Ini adalah beberapa 3 pertanyaan untuk membuat framework dari strategi e-bisnis di perusahaan yang akan kita buat. Jadi kalau kita simpulkan gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa 3 area yang berhubungan dengan strategi e-bisnis pada setiap perusahaan meliputi 1, kita kan ada yang tadi pertanyaan pertama ya, kita ada di mana gitu kan, ada di mana, berarti itu menyangkut dengan lingkungan eksternal perusahaan. Terus value apa yang akan kita buat gitu kan, berarti lebih itu ke penciptaan value. Terus yang ketiga adalah bagaimana perusahaan mengelola, nah berarti kan sisi internalnya, organisasinya. Jadi menurut Jelasi dan Enders gitu ya, bahwa framework dari strategi e-bisnis adalah ini. Gitu ya, ada lingkungan lingkungan eksternal perusahaan, value-nya, dan organisasi internal perusahaan. Ini framework dari strategi itu. Selanjutnya mengenai manfaatnya. Nah, manfaat dari pengembangan strategi bisnis yang pertama gitu ya, itu dukungan yang muktahir pada usaha untuk melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Jadi manfaatnya dengan kita membuat strategi gitu. Jadi ada dukungan. Nah, strategi ini harus dikaji terus-menerus sehingga di sini apakah perlu nih melakukan perekayasaan ulang untuk proses bisnisnya. Dengan adanya strategi ini kita bisa memikirkan kembali atau merekayasa kembali gitu ya, dengan cara ya memang strateginya harus mutakhir gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, ekspansi jangkauan pasar. Artinya dengan strategi kita bisa melakukan ekspansi, dan ekspansi itu tidak bisa dilakukan kalau kita memang tidak punya strateginya. Gitu ya. Jadi maksudnya gini, strategi e-bisnis ekspansi jangkauan pasar. Artinya ketika kita bisnis tanpa ada gitu ya, bukan elektronik bisnis gitu ya, tapi bisnis biasa, berubah menjadi e-bisnis strateginya, maka jangkauan pasar itu kita bisa expand dengan mudah. Yang tadinya ini jangkauannya hanya untuk usia dari remaja nih 15 sampai 22. Oh, kita bisa tambahkan ekspansi tanpa harus kita touch langsung, terjun langsung di lapangan. Dilakukan dengan cara media digital seperti yang kemarin ada kuliah digital marketing, bahwa itu bisa dilakukan dengan secara online. Nah, yang ketiga, manfaat dari pengembangan strategi e-bisnis sendiri
memperkuat hubungan dengan pelanggan dan juga supplier. Artinya kita bisa menciptakan relationship yang lebih dalam lagi gitu ya dengan strategi ini. Dan misalkan nih kita bisa menggunakan aplikasi elektronik, misalkan email ataupun di WhatsApp, bukan aplikasi ya, misalkan menggunakan WhatsApp, jadi kita bisa semakin dekat dengan pelanggan, supplier, gitu. Oh ya, tolong mic-nya di mute dulu ya, agar tidak ganggu. Yang coba cek mic-nya untuk di mute terlebih dahulu, di mute. Yang keempat, manfaat dari pengembangan strategi bisnis juga mengurangi biaya dengan mengaplikasikan infrastruktur internet. Biasanya biaya untuk penerapan strategi itu lebih besar secara kalau kita turun langsung ke lapangan ya secara konvensional. Tapi dengan memanfaatkan infrastruktur internet, maka biayanya akan menjadi lebih minimal gitu ya, atau lebih efisien. Ini meningkat ke nomor 5, jadi peningkatan efisiensi dengan adanya baik itu secara biaya ataupun secara resource gitu ya, karena kita bisa memanfaatkan media yang ada gitu, kita tidak harus terjun langsung. Peningkatan efektivitas karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Terus bisa terciptanya produk dan jasa baru, artinya bahwa dengan kita adanya tadi ekspansi jangkauan pasar yang lebih luas, gitu ya, otomatis kita pun bisa menciptakan produk yang cocok atau produk yang mutakhir yang bisa memuaskan ataupun melayani konsumen, gitu ya. Jadi mungkin dari situ akan timbul ide-ide baru, penciptaan untuk produk-produk baru. Yang terakhir, yang nomor 8, terciptanya peluang bisnis baru atau peluang-peluang bisnis baru. Dengan adanya produk baru, otomatis terus bisnis ada ide-ide baru, maka akan terpikir pula adanya peluang-peluang untuk bisnis baru. Itu manfaat dari pengembangan strategi bisnis. Jadi maksud kenapa? Jadi pengembangan strategi bisnis ini gitu ya, maksud saya di sini pada saat kalian mempunyai strategi sebuah perusahaan, itu disebut strategi bisnis. Nah, strategi ini ketika dia dirubah ke dalam konteksnya menggunakan media elektronik ataupun memanfaatkan IT, maka berubahlah itu menjadi strategi, namanya strategi e-bisnis. Nah, strategi e-bisnis ini juga karena teknologi itu cepat perkembangannya, maka perlu terus-menerus pemutakhiran. Jadi makanya harus ada pengembangan. Nah, manfaat pengembangan itulah yang tadi disebutkan poin 1 sampai 8 ini. Nah, untuk pengembangan strategi bisnis, kan kita sudah belajar nih aplikasi apa saja yang bisa dipakai dalam e-bisnis. Nah, dalam pengembangannya ya tidak jauh-jauh aplikasi yang dipakai, aplikasi pendukung untuk pengembangan ini adalah yang pertama kalian sudah mengenal CRM ya, Customer Relationship Management. Nah, ini adalah konsep dari sebuah e-bisnis gitu ya. Konsep ini mengajarkan perusahaan bagaimana membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggan agar tercapai kepuasan dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Nah, ada namanya Product Design Management atau PDM. Nah, ini juga konsep memberikan arahan untuk perusahaan tuh bagaimana membuat produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Jadi berdatangnya berdasarkan demand ataupun tren yang ada pada saat itu.
sehingga dibuatlah desain produknya gitu ya. Yang ketiga ERP, ini juga sudah kita pelajari, di mana konsep ini menjalankan rangkaian proses perencanaan sumber-sumber daya yang ada dan juga yang diperlukan untuk dialokasikan dalam proses produksi. Nah, ERP ini adalah menjalin hubungan antara pekerjaan dan material dan juga dengan resource yang ada di internal si perusahaan, baik itu resource dalam artian resource material ataupun resource dalam hal ini adalah sumber daya yang ada di internal perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya supply chain management, dari namanya saja supply chain gitu. Jadi konsep ini menganjurkan untuk perusahaan menyusun strategi pasokan bahan mentah dari pemesanan sampai ke pemasok, terus sampai diterima di perusahaan itu sendiri. Nah, konsep ini juga yang menjalin atau membangun hubungan antara perusahaan dengan supplier dan juga perusahaan dengan atau pemasok. Nah, di sini juga ada proses pengiriman gitu ya, bahan-bahan mentah ke perusahaan, termasuk di dalamnya adalah strateginya seperti apa. Ini di sini. Jadi membangun hubungan dengan selain membangun hubungan dengan si pemasok, juga strategi bagaimana pasokan itu bisa sampai tepat waktu sesuai dengan permintaan, efektif dan efisien di perusahaan. Nah, bagaimana implementasi pengembangan strategi e-bisnis? Nah, untuk tahun 2020 ini gitu ya, implementasi ini saya ambil contohnya gitu. Bagaimana sih mengimplementasikan pengembangan dari strategi e-bisnis itu sendiri. Contohnya ini, untuk 2020 nih ya, diskon dan penawaran gratis itu merupakan salah satu contoh pengembangan strategi e-bisnis. Nah, ini kan berlawanan bagi sebagian orang, ngasih gratis gitu ya. Tapi ini bisa dilakukan. Ambil contoh nih, aplikasi yang kita pakai, aplikasi Zoom. Nah, saat ini kan siapa sih yang nggak kenal dengan aplikasi Zoom gitu ya. Sejak masa pandemi penggunanya melonjak dari 10 juta menjadi 200 juta. Coba itu berapa persen? Gitu kan? Tinggi sekali. Dari 10 juta menjadi 200 juta hanya dalam beberapa minggu. Nah, di sini kan Zoom memberikan penawaran gratis ya, kayak misalnya 40 menit nih mereka gratis, tapi berbatas waktu gitu ya. Di sini kan mereka tidak memperoleh keuntungan gitu kan. Tapi even dia membuka yang premium gitu ya, misalkan tidak membuka yang premium, dari yang gratis pun dia bisa menghasilkan ribuan prospek baru. Jadi dia mendapatkan prospek baru, pelanggan yang mungkin nanti akan membeli di hari-hari mendatang. Terbukti beberapa perusahaan akhirnya dia menggunakan Zoom Premium, apalagi untuk institusi dan pendidikan, gitu ya. Nah, terus juga dari sisi gengsi gitu kan ya, gengsi, wah ini mah berbatas, sudah tahu bahwa yang berbatas itu yang free, ini kan perusahaan besar, dia membeli yang premium agar tidak berbatas waktu. Yang kedua adalah kolaborasi strategis. Jadi setiap bisnis kan ada perusahaan itu ada kekuatan dan kelemahan nih. Nah, kalau yang bisnisnya kuat, dia otomatis kompetensi intinya itu dia sangat kuat dibandingkan yang lain. Nah, untuk itu saat ini, apalagi yang musim pandemik ini saat yang tepat untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain, saling melengkapi kelemahan dan membantu produk layanan atau penawaran baru untuk pelanggan. Jadi ini harus ya bisa dilakukan kolaborasi. Jadi kita identifikasi dengan siapa bisnis dapat melakukan kemitraan untuk menghasilkan pendapatan atau melakukan pekerjaan kemanusiaan.
Gitu. Jadi yang pertama diskon dan penawaran gratis yang bisa dikembangkan di 2020 ini ya, terus kolaborasi strategis. Selanjutnya yang bisa dikembangkan juga di tahun 2020 ini menjaga pelanggan lama. Nah, gimana caranya nih? Bahwa di musim pandemik juga kita harus bisa menjaga pelanggan lama. Karena menurut survei bahwa biaya akuisisi untuk mendapatkan pelanggan baru itu bisa 5 kali lebih banyak dibandingkan mempertahankan yang sudah ada. Salah satu dari 3 perusahaan konsultan terbesar di dunia, ini Brand & Company, mengungkapkan dalam sebuah penelitian bahwa jika referensi pelanggan ditingkatkan 5%, laba dapat meningkat 25% atau menjadi 25%. Ya. Jadi ada sebuah penelitian dari Brand & Company bahwa jika referensi pelanggan yang ditingkatkan 5%, labanya bisa meningkat. Nah, cara terbaik untuk meningkatkan bisnis dengan anggaran pemasaran saat ini yang di masa COVID, otomatis semua serba terbatas, adalah menjaga pelanggan lama atau pelanggan setia. Di sini ada kolaborasi strategis juga antara pelanggan dengan customer atau pelanggan lama di sini ya. Perusahaan dengan pelanggan lama. Ini harus berkolaborasi juga. Jadi kita harus men-treat mereka juga. Nah, selain tadi, 3 tadi, inovasi bisnis juga menjadi salah satu implementasi dari pengembangan strategi e-bisnis. Ini diperlukan untuk inovasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi dari core bisnis kita, atau misalkan ada masalah tidak dengan bisnis kita. Terus di sini juga di masa pandemi misalkan ya, kita harus melihat, aduh masalahnya apa sih? Kita harus spesifikkan, harus misalkan ada keunikan apa ya dari pandemi, terus pasca pandemi, serta bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu akan nanti menjadi sebuah inovasi. Saya ambil contoh Uber ya, kan di Indonesia sudah tidak ada. Tapi di Amerika Serikat, mereka memperkenalkan fitur baru namanya Work Hub. Gitu ya. Ditulis Work Hub. Nah, ini fitur memungkinkan pengemudi itu memberikan layanan berbeda untuk Uber rata-rata ataupun Uber pekerjaan. Jadi mereka itu mensegmenkan pelanggan mereka. Gitu. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan pada saat apalagi di masa pandemik ini, kita harus bisa menjadi brand story, gitu ya. Sekarang banyak ya, ada Insta Story gitu ya, atau kita membuat video di YouTube atau apa. Nah, gimana caranya bahwa brand kita menjadi brand story? Pada saat akhir Perang Dunia Kedua, di saat orang-orang bersiap menghadapi ada resesi ekonomi pada saat itu ya, perusahaan mobil di AS itu dia meningkatkan upaya mereka untuk menginvestasi produknya. Nah, hal ini dilakukan sebuah perusahaan real estate gitu ya. Ada perusahaan real estate, dia dengan membuat konsumen memimpikan rumah baru. Jadi, saat ekonomi kembali bangkit, kedua perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang paling sukses di Perang Dunia. Jadi, pada saat itu kan resesi, nah dia menggunakan brand story bahwa memanfaatkan itu untuk mewujudkan penjualan mereka. McKinsey sendiri menyarankan bahwa perusahaan itu untuk fokus pada keterlibatan pelanggan, di mana meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan hubungan yang dalam itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Gitu ya. Jadi gimana caranya nih agar keterlibatan pelanggan itu bisa tercipta, gitu ya.
Apalagi saat ini di masa COVID ya, adanya physical distancing, bisnis itu harus sepenuhnya memanfaatkan pemasaran digital dan teknologi untuk menjangkau konsumen. Jadi jika saat pandemi perusahaan merawat konsumen dan pegawai mereka dengan memberikan nilai yang konten yang layak, di masa depan perusahaan bisa menghasilkan ribuan kali lipat. Jadi artinya bahwa kita gimana caranya menggait konsumen agar mereka tetap dan mereka menjadi brand, mereka menceritakan brand kita gitu ya, kayak gitu. Akibat kita memang men-treat si pelanggan ini dengan sangat baik. Nah, itu saja mengenai pengembangan bisnis gitu ya. Pengembangan bisnis ini lebih harus lebih inovatif lagi. Dalam artian bahwa memang tidak ada panduan khusus gitu ya. Ini adalah karena semakin meningkatnya teknologi gitu ya, bahwa kita juga harus semakin kreatif dan inovatif lagi. Nah, tugasnya adalah bahwa sebentar. Jadi pengembangan, ada strategi bisnis tadi, ya saya ulangi lagi, terus ada juga pengembangan strategi bisnis. Nah, tugasnya kalau pengembangan strategi bisnis bisa dilihat di LMS, kalian dari laporan analisis yang kalian buat kemarin, gitu ya, coba ini adalah tugas individu kalau yang sekarang. Tapi tugas individu ini bisa dilakukan atau didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi saya membolehkan kalian jawabannya sama satu kelompok, tapi submit ke sayanya per individu. Nah, jadi coba kalian lihat dari perusahaan yang kalian analisis perkembangan infrastruktur e-bisnis kemarin, coba kalian lihat strategi e-bisnis apa saja yang sudah dilakukan. Terus kalian tulis, kalian buat dalam sebuah paper. Setelah itu, kalian kerjakan di LMS gitu ya. Terus kalian apa sih pengembangan yang perlu dilakukan? Nah, itu semua soal-soalnya ada di LMS, jadi kalian bisa lihat, tapi kalian bisa kerjakan sama-sama dengan kelompoknya. Kayak gitu. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini. Seperti biasa, kita sebagai bukti akan